Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai RI1 di channel Presiden Crypto. Pada episode kali ini saya akan melakukan challenge ya, di mana saya akan modal itu 1 juta dan kita lihat sebulan ke depan gitu. Jadi di sini tadi saya udah deposit sekitar 1 juta ya. Dan saya sudah sempat buat videonya itu kan. Ini kan wallet khusus ya, wallet khusus buat challenge gitu kan biar nggak tercampur sama wallet utama saya. Nah, tadi itu ternyata video yang sudah sempat saya rekam itu kehapus gitu kan. Akhirnya cuma kena video yang di SPW ini. Nah, kita kan masuk di SPW tadi ini cuma sebentar ya. Sekitar 15 menitan udah kena 300.000. Oke, nggak apa-apa, kita mulai dari awal aja ya. Jadi modal aman kalian itu untuk berburu koin micin itu adalah 1 juta ya. Karena di pre-sale itu minimal kebanyakan itu 0,1 BNB ya kan. Masa sih kalian mau ngepres 0,1 BNB atau 800.000, itu kan nggak mungkin ya. Kalian masih perlu yang namanya nanti biaya klaim, biaya gas fee, dan lain-lain ya. Oke, pertama kalian harus masuk ke Pingsel dulu ya. Ini. Nah, poin pertama ketika kalian masuk di Pingsel Launchpad ini, kalian itu lihat yang lagi tren ya di sini, yang terutama ya ada hashtagnya ini 1, 2, 3 dan sekian ini. Kalian cek satu-satu di sini. Karena kalau udah trending di Launchpad begini, berarti kebanyakan dari mereka itu udah audit dan juga udah KYC gitu ya. Kita coba masuk di trending satunya. Di sini ada dari GRE ya. Nah, ini ya dari GRE ini memasuki trending 1 di Pingsel Launchpad. Nah, poin kedua yang kalian harus lihat itu adalah lencana ini ya. Lencana KYC dan audit smart kontraknya. Untuk KYC-nya ini biasanya KYC dari Pingselnya ya kan. Bahwa pihak dari Pingsel itu akan memverifikasi mereka tahu tempat tinggalnya dan lain-lain. Karena kan KYC itu kan akan melampirkan seperti kayak KTP gitu kalau di kita kan, KTP dan lain-lain ya untuk verifikasinya. Dan juga ini smart kontaknya itu dari audit ya. Kita cek dulu untuk audit smart kontaknya. Nah, di sini ada tulisan touch rate, berarti mereka diaudit oleh touch rate ya. Poin kedua yang kita harus lihat dari ini adalah ini ya, hard cap-nya ya. Dimana kalau kita lihat hard cap-nya itu semakin besar, misal 1000 BNB gitu, dan di bawahnya ini maksimum pembeliannya itu sekitar maksimalnya itu 5 BNB atau lebih gitu kan, itu lebih baik di skip aja. Kalau misalkan ini hard cap-nya itu sampai 1000 BNB, itu rawan banget turun karena makin banyak orang yang masuk itu kan makin gampang panik gitu ya, ketika ada harga turun gitu akhirnya berbondong-bondong pada ikut jual gitu kan, panic sell gitu akhirnya. Nah, kita cari yang 600 BNB kayak gini aja atau di bawahnya kalau bisa ya. Tapi juga jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil itu berarti memang projectnya tidak ada yang percaya gitu. Ya, standarnya sekitar 500 sampai 800 BNB gitu. Dan untuk di sini pembelian minimumnya 0,1 sampai maksimumnya di sini kalian batasin ya. Kalau saya sih batasinya di 3 BNB. Kalau 3 BNB maksimalnya dan minimalnya 0,1 BNB berarti udah masuk ya. Jadi poin pertama kita cari di trending, yang kedua kita lihat untuk rencananya, yang ketiga kita lihat hard cap-nya, tujuan hard cap-nya itu berapa maksimalnya gitu ya, dan yang keempat kita lihat untuk maksimum pembelian. Dan maksimum pembelian di sini juga mempengaruhi karena nanti ketika sudah launching ya, yang beli besar-besar ini bakal jual habis-habisan gitu loh, akhirnya otomatis market itu turun dan pembeli-pembeli eceran pun kan nggak mau yang namanya ikut rugi kan, akhirnya mereka juga ikut menjual gitu. Selanjutnya di sini ya, untuk pra penjualannya masih 5 hari lagi karena kita kan akan berburu untuk hari ini ya. Kita lihat di trending kedua ada BSTV ini, kita klik aja. Untuk BSTV ini atau Baby Santai ya, di sini mereka tidak mempunyai audit kontrak ya, mereka cuma verifikasi KYC doang. Dan untuk penjualannya ini sedang berlangsung. Kita cek dulu ke bawah. Nah, di sini nih 1000 BNB nih. Kalau kayak gini, kita skip saja ya. Ini saran saya. Poin pertama sudah nggak masuk ya, walaupun dia sudah masuk trending. Poin keduanya dia rencananya cuma satu. Poin ketiganya di sini untuk harganya itu terlalu besar. Dan yang poin keempat ini pembelian maksimumnya juga terlalu besar. Jadi ini otomatis dieliminasi dari pilihan-pilihan kita gitu ya. Selanjutnya kita cari di trending berikutnya ya, karena ada banyak di sini trending-trendingnya ya. Kalau kalian ingin cari lagi yang bukan di trending gitu, kalian bisa tekan titik 3 ini. Terus kalian masuk ke daftar landasan di sini ya. Ada tulisan daftar landasan atau launchpad-nya. Kita klik aja di sini. Nah, di sini kan ada token-token lain nih. Ada misalkan ini token Meta ya.
nggak tahu nih mengikut-ngikut MetaMask juga. Oh ya, saran saya kalau kalian beli koin itu jangan yang namanya niru-niru ya, karena mereka itu udah jelas project-project yang nggak jelas gitu loh. Mereka nggak punya niat untuk membuat brand sendiri, nggak punya niat untuk visi misi gitu kan. Mereka hanya mengandalkan untuk kepopuleran koin tersebut gitu ya. Di sini juga Topeng Meta tidak membawa rencana apapun. Untuk hard cap-nya juga 1000 BNB kita skip otomatis ya. Ini saran saya. Kalau kalian ingin mencoba juga silahkan, nggak apa-apa. Di sini juga ada kelinci BUSD. Hard cap-nya nih 150 nih. Nah, ini kan kecil ya, tapi ini juga tidak baik buat kita gitu. Kita cari lagi ke bawahnya. Kita lihat ya, di sini ada Santamak, dia membawa dua lencana, audit sama KEC. Dan penjualannya ini masih 7 hari lagi. Untuk hard cap-nya itu 200 BNB. Kita cek dulu di view pool-nya. Ya, ini untuk view pool-nya di sini penjualnya masih 7 hari lagi. Hitung mundur publiknya masih 8 hari lagi. Jadi mereka ini membuat dua pilihan ya, waitlist sama PP. Nah, di sini ada tulisan daftar putih saja. Tapi ketika ada tulisan di sini hitung mundur ke publik, itu berarti ketika presale-nya itu dalam waktu ini belum mencapai hard cap, maka sisanya akan dilimpahkan ke publik gitu. Terus untuk maksimum pembeliannya di sini 3. Oke, poinnya sudah masuk semua ya. Yang pertama, dia membawa rencana. Yang kedua, untuk hard cap-nya juga tidak terlalu besar. Yang ketiga juga maksimal ininya juga 3 BNB gitu ya. Maksimum pembeliannya. Itu untuk menghindari paus-paus yang seenak jidat gitu ya. Kita cari lagi, misalkan di sini tidak menemukan nih karena saya udah menyiapkan kan di Telegram itu di grup. Kalian bisa cek di grup Perhidden ini ya di channel ya. Nah, misal kita mau cari yang di sini nih, misal ini kan ada launching after presale, berarti kan mereka sudah melewati WL dan PP ya. Kita coba cari di daerah sini, misal NF Tinder ini kita. Nah, di sini kita lihat dia kapan gitu untuk launchingnya ya kan. Dan ini cara berikutnya ya, selain kita cari PP dan WL, kita juga bisa cari di launching after presale. Tapi saran saya di launching after presale itu jangan lama-lama gitu kan, karena kita harus mencari titik beli terbaik. Kita harus jual secepatnya gitu, karena kalau nggak gitu ya pausnya akan memakan kita gitu kan. Atau ada cara lain, yaitu kalian nunggu si paus-paus WL dan PP itu pada bongkaran dulu, atau mereka itu pada TP dulu, baru kita bisa masuk gitu ya. Dan untuk selanjutnya di sini kita cari di fire launch ya. Kalau di fire launch itu riskan gitu. Riskannya dalam arti itu pasti membernya pertama sedikit. Yang kedua itu pasti nggak tenar gitu ya. Tapi di sini juga lebih fire gitu. Ketika kita masuk ya bener-bener dari nol gitu kan. Yang mengangkat itu kita-kita semua gitu yang masuk dari awal. Oke ya, kita menemukan incaran kita di sini. Kita coba saja walaupun ini tidak terkenal ya. Kelihatan gambarnya juga ada meme kayak gini. Kita copy dulu ininya, pixelnya. Kita langsung masuk ke Transwallet ya. Di sini ketika kalian masuk Transwallet jangan lupa pakai VPN ya, untuk yang DNS-nya belum di custom gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke DApps. Kita paste tadi kan URL-nya. Kita akan rubah jaringannya ke BSC. Oke, setelah masuk sini kita connect dulu, jangan lupa ya, Transwallet. Kita connectkan dulu. Oke, ketika sudah connect seperti ini, kita coba masuk saja di sini ya, sebesar 0,1 BNB sini ya. Sesuai dengan incaran kita ya, kita coba minim saja 0,1 BNB karena modal kita tadi 1 juta. Bismillah kita jual. Dan saya pun tidak tahu ini telegramnya apa gitu kan, saya enggak. Karena saya mencarinya itu di pingselnya ya. Oke, di sini ada 887.000 ya totalnya, dengan fee-nya ini dan 14.000, totalnya 900.000. Kita approve. Oke, tunggu ya sampai ini lingkaran ini benar-benar hilang ya, maksudnya itu benar-benar jadi merah gitu loh. Itu berarti pembelian kita sudah berhasil. Kalau masih muter-muter gini belum berhasil ya. Oke, di sini ada tulisan purchase successful ya, berarti sudah berhasil kita membeli. Nah, di sini ada tulisan emergency withdraw. Itu ketika kalian meragukan proyek ini, ketika kalian nggak yakin dengan proyek ini dan akan menarik uang kalian kembali, itu kalian tinggal tekan emergency withdraw ini ya. Nah, di sini yang buat saya yakin itu audit KYC ada, audit smart kontraknya ada ya kan. Terus juga platformnya itu lengkap ya, ada website, ada Twitter, ada Facebook, Telegram, Instagram, Reddit, dan juga ada Discord gitu ya. Yang selanjutnya di sini untuk maksimum pembeliannya itu 2 BNB ya, yang sesuai dengan kriteria kita tadi ya.
dan untuk maksimumnya di sini 500 BNB. Ya, ini untuk standar saya ya, nggak tahu untuk kalian itu seperti apa standarnya, karena standar orang itu masing-masing ya. Kalian bisa meniru saya, ataupun kalian bisa membuat patokan sendiri gitu ya. Oke, kita tinggal tunggu saja ya, kita coba masuk ke Telegramnya di sini untuk mengetahui info-info berikutnya ya. Untuk Telegramnya, kita bergabung saja di sini untuk mengetahui info-info kedepannya gitu ya. Entah kapan launchingnya dan lain-lain gitu ya. Oke, nanti ketika sudah mulai mengeklaim, saya akan lanjutkan videonya ya. Jadi untuk satu episode itu menjual dan membeli gitu ya. Tapi ketika episodenya nggak berlangsung, berarti uangnya habis itu. Karena ketika ini sudah loss ya udah, karena challenge-nya itu cuma 1 juta gitu ya, nggak bisa kita nggak bisa deposit lagi gitu, nggak boleh karena itu di luar dari challenge kita gitu. Ketika kalian sudah mengikuti presale ya, nanti diberi pemberitahuan dari grupnya itu untuk bisa ngeklaim ya. Nah, di sini kalian bisa ngeklaim nih 45 juta Tokedi. Kita klaim dulu. Nah, biasanya di sini ada biaya fee-nya ini. Nah, network fee-nya ini 18.000 ya. Tapi beda-beda ya. Biasanya tuh pernah saya tuh klaim kena 170.000 itu. Parah emang ya. Tapi nggak semua kena 170.000 ya. Nah, di sini sudah ada tulisan nih, klaim successful ya. Berarti kita tinggal masukin SC-nya aja. Itu yang mana? Yang ini ya, yang address. Bukan yang presale, tapi itu yang token address. Ini adalah SC dari mereka gitu ya. Kita harus bisa bedakan ya. Ini untuk presale-nya, ini untuk token address. Di sini kan ada tulisan jelas nih, do not send BNB itu untuk token address-nya. Berarti selama presale itu kita tidak boleh membeli melalui link token address ini, karena kita harus membelinya melalui token yang presale ya. Itu dibagi dua ya. Kalian harus bisa membedakan. Nah, selanjutnya kita copy ini, kita tambahkan secara manual di Transwallet gitu. Caranya kalian bisa masuk ke wallet, terus ini ya, tekan ujung kanan atas ini, terus kalian tempel di sini saja, add custom, kita paste di sini, jaringannya jangan lupa ya, smart chain. Nah, di sini keluar ya, Dogedi, kita tambah don gitu. Nah, Dogedi-nya sudah langsung masuk ya, 45 miliar. Nanti kita tunggu launching. Oke teman-teman, akhirnya ya setelah kita menunggu kurang lebih 1 minggu gitu kan, setelah kita mengikuti presale, dan di hari ini baru launching ya koinnya, yaitu si Dogedi ini. Kita bisa lihat di websitenya untuk countdown waktunya ya. Kita klik dulu. Nah, di sini 16 menit lagi si Dogedi ini bakal launching di PancakeSwap ya. Kita tunggu saja. Dan nanti ketika launch, kan kalian ikut presale nih. Dan nanti ketika launch, kalian itu punya 3 pilihan, yaitu kalian mau langsung jual, atau kalian mau tunggu dulu gitu kan. Ketika kalian percaya dengan project tersebut ya kalian hold aja gitu kan, jualnya nanti aja gitu misalkan. Atau yang ketiga itu kalian langsung jual dan kalian bisa beli lagi ketika harganya sudah dip gitu ya, atau yang dari presale ini udah pada bongkaran, kalian beli lagi untuk mencari target profit selanjutnya gitu ya. Kalian punya 3 pilihan itu, semua tergantung pada kalian, karena di sistem presale ini tidak pasti ya, mau profit berapa persennya atau berapa kali dari modal gitu, tidak ada yang pasti. Bahkan di presale itu juga rawan yang namanya scam ya dari pihak developernya. Jadi kalian mengikuti presale tapi belum juga sampai launching, uang kalian sudah dibawa kabur gitu. Itu juga ada. Kalian tetap hati-hati ya teman-teman. Kayak di sini kita lihat ya untuk grupnya si Dogedi ini, kalau kalian lihat di sini, ini kena dusting attack ya, dimana dia itu kena yang namanya serangan dari scammer ini. Misalkan ini kan kontrak aslinya itu yang dipin ya, kontrak aslinya itu selalu yang dipin. Kalau yang ini nih, yang OXD98 ini udah pasti yang scam ya, atau yang palsu gitu ya. Kalian harus bisa membedakan ini teman-teman ya. Asli itu yang ini nih teman-teman ya, yang OXDC49 ini ya, bukan yang OXD98. Ini yang asli yang ini nih. Nih. Ya, berarti kalian harus benar-benar yang namanya selektif untuk memilih smart contract ketika kalian mau membeli waktunya launching gitu ya. Oke, nanti saya lanjut lagi ketika sudah launching ya, dan saya akan langsung jual. Di sini pilihan saya itu langsung jual karena saya sedikit profit ya. Jadi ketika ini launch, saya mau mencari entry terbaik itu buat kita exit gitu aja udah. Yang penting cuan gitu. Mau 2 kali, mau 3 kali itu ya tidak tahu ya kan, karena hasil orang berbeda-beda.
Oke teman-teman, ini tuh wallet kita, wallet khusus buat challenge ini ya kan. Kemarin itu sempat saya belikan di SOD ini atau Sound of Dodge, ini sekitar 250.000, tapi dia lagi turun ya karena lagi koreksi harganya juga. Kemarin saya belinya di pucuk di sini. Nggak apa-apa karena di sini saya tidak akan menjual untuk SOD-nya. Nah, selanjutnya ini kan waktu tinggal 6 menit ya. Saya itu mantau lewat laptop ya kan. Jadi di HP ini saya khusus eksekusi. Nah, buat kalian yang ingin langsung yang namanya eksekusi di HP, kalian bisa masuk ke Pokowin ya. Di sini misalkan saya ketik Pokowin di sini ya. Lalu kalian paste aja addressnya di sini ya, atau SC itu di sini address dari si Dugedi. Ya kan, ini masuk. Kita klik aja. Ini kan belum live nih ya kan. Ini balance saya 45 miliar itu kemarin ketika saya mengikuti presale sebanyak 0,1 gitu ya. Di sini kan belum live nih, belum ada chartnya. Kalian bisa mantau chart di sini, nanti jualnya lewat PancakeSwap ya, karena di sini trade-nya belum menyala nih. Kalian klik tulisan trade ini belum menyala. Jadi kalian mantaunya lewat sini, nanti masuknya lewat ke PancakeSwap. Jadi kalian harus menyiapkan PancakeSwap juga untuk gerakan cepat gitu ya. Maksudnya untuk jaga-jaga gitu. Kalian langsung rubah aja si BNB ini ke paste aja ya, ke Dogedi, kita paste addressnya. Nah di sini kan udah ada Dogedi nih, karena sebelumnya saya sudah menyiapkan ya. Jadi memang harus kita persiapkan dulu, kita approve dulu, baru ketika launching kita bisa jual. Kan ada tulisan exclusive liquid for this trade ya, berarti dia itu belum launching gitu ya. Kalau saya biasanya itu di antara 5 sampai 10 menit gitu ya. Di antara itu 5 sampai 10 menit itu baru saya exit. Semua tergantung dari kepopuleran koin tersebut gitu. Ketika koinnya populer, biasanya itu akan tahan lama. Seperti contohnya SOD kemarin. Kalau kalian tahu, SOD itu terbang berhari-hari ya kan. Sedangkan si Dogedi ini kita belum tahu ya, karena membernya baru sekitar 13 ribuan. Jadi keputusan saya nanti kemungkinan di menit 5 atau sampai menit 10 baru saya akan jual gitu. Kita cek aja di Pokowin ya, karena ini saya lihat di laptop launchingnya itu tinggal 1 menit lagi, 1 menit 25 detik ya tepatnya. Kita masuk aja ke Pokowin di sini. Oke ya, kita tunggu di sini, waktunya itu kurang 1 menit 5 detik. Taunya dari mana? Ya karena saya buka timingnya itu melalui laptop gitu ya. Ya ini langsung muncul ya, kalian bisa lihat di sini. Langsung muncul, kita lihat langsung 74 dolar ya. Sini ya, kalian pencet trade di sini, kalian langsung jual gitu. Ya di sini terus naik ya, sudah 87 dolar, yang dimana tadi itu 64 dolar ya kan. 88 dolar. Ya gini, enaknya kita mengikuti presale ya kan. Itu pasti kita dapat harga dip, dimana ada orang-orang yang beli itu udah terlalu tinggi gitu ya. Di sini kalau kita lihat di historinya belum ada yang jualan ya, semua baru ini nih yang jualan, baru sedikit, semua baru beli semua ya. Masih naik terus ya teman-teman ya. Ini bisa nggak ya ke 200 dolar gitu? Kita nggak tahu ya, kita coba aja. Cek lagi, udah berapa balance kita? Ya 0,24, kita sudah untung sekitar 0,14 ya, udah 1 kali lipat dari modal kita. Kita setting dulu untuk sleep back-nya di sini 20. Nah, di sini untuk gas fee-nya 32.000, berarti kepotong 32.000 ya. Oke. Nah, kita sudah eksekusi di 0,22 ya. Berarti kita sudah untung sekitar 0,12 BNB. Oke, teman-teman, di sini sudah tereksekusi. Totalnya itu 1.500.000 ya, padahal kita masuk sekitar berapa kemarin tuh? 900.000 atau 800.000 gitu ya. Kita sudah untung 1 kali lipat dari modalnya, itu aja ya. Sebenarnya ini masih mau naik lagi karena daripada kepanjangan waktunya ya kan. Yang penting kalian udah bisa lihat gimana cara cuannya gitu ya. Dan ini Dogedi-nya sudah 0 untuk balance-nya. Kita buang aja karena kita sudah tidak butuh. Kita akan berburu koin berikutnya gitu ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.